but I already know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Herdiana, NIM 1825014, Program Studi Manajemen Semester 5A, Dosen Pengampu Mata Kuliah Bapak Purwantoro, SE MSI. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pertemuan 12 materi yang ketujuh tentang kajian teori dan pengembangan kerangka pemikiran. Pengertian teori. Teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik. Menurut Siti Rahayu Haditono 1999, suatu teori akan memperoleh arti yang penting bila ia lebih banyak dapat melukis, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada. Selanjutnya, tingkatan dan fokus teori. Teori yang digunakan untuk perumusan hipotesis yang akan diuji melalui pengumpulan data adalah teori substantif, karena teori ini lebih fokus berlaku untuk objek yang akan diteliti. Selanjutnya, kegunaan teori dalam penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas karena teori di sini sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Oleh karena itu, landasan teori dalam proposal penelitian kuantitatif harus sudah jelas apa yang akan dipakai. Teori digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti, untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif untuk mencandra dan membahas hasil penelitian sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir, model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang diteliti. Selanjutnya, materi yang ke-8 tentang metode pengumpulan data. Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Penelitian mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non-komersial. Contohnya adalah pada penelitian menggunakan data statistik, hasil riset dari surat kabar atau majalah. Selanjutnya, materi yang ke-8 tentang metode pengumpulan data. Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif, yang menunjukkan fakta. Macam data berdasarkan sumber data. Data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Misal, data keuangan, data pegawai, data produksi, dan sebagainya. Data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya adalah data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi 9 dan 10 tentang penyusunan instrumen dan penelitian. Instrumen penelitian. Instrumen adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel penelitian. Ciri-ciri instrumen yang baik. 1. Valid, validitas. 2. Reliable, reliabilitas. 3. Sensitif. 4. Objektivitas tinggi. 5. Visibilitas baik. Validitas. Validitas adalah kemampuan alat ukur untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.
Macam validitas: validitas rupa, validitas isi, validitas konstruk, validitas kriteria, validitas eksternal, validitas prediktif. Reliabilitas: bagaimana konsistensi alat ukur ketika dipakai dalam proses pengukuran. Cara menentukan reliabilitas: tes retest, tes sebelah dua, bentuk ekivalen. Jenis instrumen penelitian. Adapun untuk macam-macam bentuk dalam instrumen penelitian secara umum adalah sebagai berikut. 1. Kuesioner atau angket. 2. Wawancara. 3. Observasi. 4. Dokumentasi. 5. Tes. Yang pertama, contoh kuesioner dalam instrumen penelitian. Kuesioner dalam instrumen penelitian ini misalnya saja dalam kasus penelitian survei atau sensus yang dilakukan oleh lembaga daerah, lembaga-lembaga atau perusahaan swasta yang ingin mendapatkan data primer, kemudian dikembangkan dalam bentuk angket yang membutuhkan jawaban dari pewawancara. Contoh wawancara dalam instrumen penelitian. Contoh penelitian yang menggunakan teknik wawancara misalnya adalah menyikapi tentang pendidikan yang dipengaruhi oleh perubahan sosial lantaran seorang siswa atau pelajar melakukan pencatatan dengan pemotretan menggunakan handphone. Pengolahan data ini dengan wawancara harus melakukan proses pewawancaraan dengan siswa dan juga gurunya. Selanjutnya, materi ke-11 dan 12 tentang validitas dan reliabilitas instrumen. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Gisali 1981. Sementara itu Aswar 2000 mengartikan validitas sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Isaac Michael 1981 menjelaskan bahwa informasi validitas menunjukkan tingkat dari kemampuan tes untuk mencapai sasarannya. Dengan demikian, validitas mengukur ketepatan atau akurasi. Reliabilitas: seberapa besar variasi tidak sistematik dari penjelasan kuantitatif dan karakteristik individu jika individu yang sama diukur berkali-kali. Gisali 1981. Ukuran yang menunjukkan stabilitas dan konsistensi suatu instrumen yang mengukur suatu konsep dan berguna untuk mengukur kebaikan goodness dari suatu pengukuran. Kesaran 2003. Validitas eksternal: bila data yang dicapai dapat digeneralisasi ke semua objek, situasi, dan waktu yang berbeda. 1. Pemilihan sampel yang tidak biasa. 2. Jumlah sampel besar. 3. Melibatkan banyak situasi. 4. Periode waktu yang relatif panjang. Validitas eksternal digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah penelitian sudah menggunakan konsep yang seharusnya aktuali. Validitas eksternal biasanya membantu mengatasi kelemahan validitas eksternal. Reliabilitas. 1. Stabilitas. Teknik paralel. Pada teknik ini, kita membagi kuesioner kepada responden yang intinya sama akan tetapi menggunakan kalimat yang berbeda. Misalnya, apakah menurut saudara harga tiket di kereta ini tidak mahal? Teknik ulang. Pada teknik ini kita membagikan kuesioner yang sama pada waktu yang berbeda. Misalnya, pada minggu 1 ditanyakan bagaimana tanggapan saudara terhadap kualitas dosen di universitas ini. Pada minggu ketiga ditanyakan lagi pada responden yang sama dengan pertanyaan sama. 2. Konsistensi. 1. Intertime konsistensi adalah konsistensi jawaban responden atas semua item question instrumen diukur dengan korelasi yang tinggi antara masing-masing question. Split half reliability menunjukkan korelasi antara dua bagian question diukur dengan curve korelasi yang tinggi dari dua kelompok tersebut. Langkah dalam melakukan uji validitas dan reliabilitas internal adalah sebagai berikut. 1. Cobalah item di lapangan kepada paling sedikit 30 orang responden atau batas sampel besar dalam statistik. 2. Tabulasi data yang telah masuk. 3. Ujilah validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya materi
13 dan 14. Teknik pengolahan data. Definisi pengolahan data, proses untuk memperoleh data ringkasan berdasarkan kelompok data mentah. Tujuannya, mendapatkan data statistik yang dapat digunakan untuk melihat atau menjawab persoalan secara kelompok. Data mentah, hasil pencatatan peristiwa atau karakteristik elemen yang dilakukan pada tahap pengumpulan data. Pengolahan data 1. Untuk memperoleh data statistik, maka data-data yang telah dikumpulkan dari elemen-elemen yang diselidiki harus diolah. Arti pengolahan data adalah merubah data mentah untuk memperoleh keterangan-keterangan ringkasan yang berupa angka-angka ringkasan. Pengolahan data 2. Data mentah yang dikumpulkan apabila disajikan dan dianalisis akan lebih bermanfaat sebagai dasar pembuatan keputusan. Pengolahan data dapat dilakukan dengan manual maupun dengan alat-alat elektronik, misalnya kalkulator dan komputer. Beberapa contoh angka ringkasan hasil pengolahan data. 1. Keterangan tentang jumlah. 2. Keterangan tentang rata-rata. 3. Keterangan tentang presentasi. 4. Keterangan tentang rasio. 5. Keterangan range, dan sebagainya. Pengolahan data secara elektronik. 1. Memerlukan bantuan komputer. 2. Meminimalisir tingkat kesalahan. 3. Memerlukan adanya program sesuai dengan kebutuhan. 4. Dapat dilakukan pengolahan data lebih lanjut. Langkah-langkah dalam analisis data kuantitatif. 1. Data coding. 2. Data entering. 3. Data cleaning. 4. Data output. 5. Data analyzing. Perkodean data. Data coding. Proses penyusunan secara sistematis data mentah yang terdapat dalam kuesioner ke dalam mesin pengolahan data seminal SPSS. Contoh: variabel jenis kelamin 1. Laki-laki, 2. Perempuan. Variabel jenis pekerjaan 1. TNI, 2. PNS, 3. karyawan, 4. dosen. Pemindahan data ke komputer. Data entry. Kegiatan pemindahan data yang telah diubah menjadi kode data coding ke dalam mesin pengolahan data. Dipindahkan ke dalam program pengolahan data seperti SPSS, Minitab, SAS, dan sebagainya. Pembersihan data. Data cleaning. Kegiatan untuk memastikan bahwa seluruh data yang telah dimasukkan ke dalam mesin pengolahan data sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Data cleaning harus dilakukan dengan teliti agar data dapat diolah dengan mesin pengolahan data sehingga mendapatkan data valid. Tipe kesalahan dalam data cleaning. Possible code cleaning, yaitu kesalahan yang diakibatkan oleh penelitian ketika memasukkan data ke dalam mesin pengolahan data. Penelitian lapangan. Belajar tentang orang lain, riwayat hidup, hobi dan minatnya, kebiasaannya, harapannya, rasa takutnya, dan mimpi-mimpinya. Menyenangkan, bertemu dengan orang baru, mengembangkan hubungan, menemukan lingkungan sosial baru, sekaligus menghabiskan waktu yang melelahkan secara emosional dan terkadang membahayakan secara fisik. Ada dua perluasan dari penelitian lapangan. Etnografi berasal dari antropologi budaya, mengembangkan budaya dan memahami cara hidup lain dari sudut pandang orang setempat. Selanjutnya, etnometodologi mempelajari common sense dengan menganalisis bahasa termasuk tanda jeda dan konteks bicara. Melibatkan analisis yang detail. Contoh, transkrip dari pembicaraan pendek atau video tape dan interaksi sosial. Itulah tadi materi penjelasan tentang metodologi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.